Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Dan pemirsa, 8 fraksi di DPR menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Sementara KPU menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem mana yang akan digunakan di pemilu 2024 mendatang. Delapan fraksi partai politik di DPR RI kembali menegaskan sikap bersama menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Atas dasar itu, 8 fraksi di DPR kecuali PDI Perjuangan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta MK konsisten dengan putusan MK tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu sebagai wujud menjaga demokrasi. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, pimpinan dari 8 partai politik tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem pemilu proporsional tertutup dianggap kemunduran demokrasi. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan lembaganya tidak pada posisi menyetujui sistem pemilu mana yang akan digunakan. KPU itu menurut konstruksi Undang-Undang Pemilu sebagai pelaksana pemilu, pelaksana Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa sistem janut proporsional daftar calon terbuka, ya kita kerjakan itu. Kalau kemudian ada judicial review diubah, ya kita ngikutin itu. Jadi KPU ini posisinya pasif sebagai pelaksana undang-undang. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan kandidat calon legislatif secara perseorangan. Dengan demikian, maka parpol memiliki hak untuk menentukan calon yang diusung dan berpotensi lolos ke parlemen. Sejumlah parpol baik yang saat ini memiliki kursi di DPR maupun non-parlemen menolak sistem ini. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sejumlah pengamat politik menilai PDI Perjuangan lebih diuntungkan dengan sistem tersebut. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkelakar dan mengaku bahwa dirinya tidak hanya pintar, tetapi juga cantik dan karismatik. Hal tersebut disampaikan di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan saat berpidato di hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, pintar. Aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Doktor honoris causa 9. Masih nunggu 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo akui ada pelanggaran HAM berat dalam berbagai peristiwa. Jokowi menyimpulkan hal tersebut setelah membaca laporan dari tim yang dibentuknya. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada
masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Presiden Jokowi menyatakan penyesalan saat menyampaikan adanya 12 pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa. Pemerintah berusaha memulihkan hak-hak keluarga korban secara adil dan bijaksana. Presiden Jokowi menaruh simpati dan empati mendalam terhadap korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah berupaya agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi lagi di Indonesia di masa mendatang. Untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi kembali, pemerintah akan memperkuat kerukunan nasional. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Lingquin. Ia menyampaikan bahwa pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat tidak hanya berupa bantuan psikologis, tapi juga bantuan materi agar korban pelanggaran HAM berat dapat hidup dengan layak. Kita juga berharap Pak Jokowi tidak melupakan terkait dengan proses yudisialnya. Bagaimana kemudian sebagai sebuah perkara ini kan juga sebetulnya bergulir. Nah, dalam konteks penegakan hukum kita juga berharap Pak Presiden juga punya concern gitu. Jadi selain soal pemulihan hak korban, tentu saja juga penyelesaian hukumnya juga harus berjalan beriringan. Sehingga hal-hal yang diharapkan, yang dicita-citakan bahwa tidak ada lagi yang namanya pelanggaran HAM yang berat itu bisa betul-betul tercapai. Pemirsa, untuk kurangi kemacetan, pemerintah DKI Jakarta berencana terapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Meski wacana penerapan ERP masih dibahas, namun sudah mendapat penolakan dari warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD, pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pastinya nggak bakalan setuju lah. Bahan bakar kan sudah naik. Terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya. Kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh, jangan mempersulit masyarakat gitu. Ya, kalau itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ya kan ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan ya kan antara Pemda sama pemerintah pusat kan, APBD sama APBN kan. Emang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. Kebijakan ERP ini sudah lama dipelajari Pemprov DKI Jakarta, salah satu alasannya untuk membantu memecahkan kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan Gedung Menza dan Gedung Balairu Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sumedang, Jawa Barat.
Selain itu, gedung perpustakaan digital juga dibangun untuk menunjang pendidikan. Gedung perpustakaan IPDN tidak hanya dilengkapi dengan perpustakaan digital sebanyak 2 lantai, tetapi juga dilengkapi laboratorium bahasa, media center, ruang baca, hingga kantor bank. Di ruang perpustakaan, mahasiswa juga dapat mengakses buku-buku dari beberapa universitas di luar negeri. Renovasi gedung Menza dilakukan agar pendidikan dapat dilakukan lebih nyaman karena dilakukan beberapa penambahan fasilitas penunjang pendidikan. Saya minta pada beliau beberapa pesan. Yang pertama saya sampaikan ini harus menjadi betul-betul kebanggaan pemerintah Indonesia karena dapur penggodok. Himpunan Santri Nusantara Jawa Timur menggandeng Ning Sejatim menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dalam kegiatan tersebut, Hisnu Himpunan Santri Nusantara menggandeng para nyai dan Ning yang berasal dari 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Dalam kegiatan menggelar silaturahmi dan doa bersama dan menyatakan dukungannya. Nyai adalah sebutan untuk istri kiai, pemangku pondok pesantren yang memiliki keilmuan dan juga mengajar. Sebanyak 280 orang nyai dan Ning yang hadir menyatakan bergabung sebagai sukarelawan. Sementara komunitas sahabat Sandiaga Uno di Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar pelatihan budidaya ikan nila dan pakan mandiri maggot untuk menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dengan harapan dapat menambah penghasilan keluarga, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Ikan nila dapat diolah menjadi abon, bakso ikan, hingga cendol. Nah pemirsa, buka gerai ke-45 brand perhiasan papan atas tanah air menggandeng kafe ternama untuk berkolaborasi. Berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan, gerai ini memberikan pengalaman baru bagi masyarakat saat berbelanja perhiasan. Brand perhiasan kenamaan tanah air The Palace Jewelry mengawali tahun 2023 dengan membuka gerai ke-45 di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Mall Living World, Alam Sutra. Menariknya, anak usaha sentral Mika Kencana ini membawa konsep baru. Ya, The Palace Jewelry berkolaborasi dengan menggandeng Bakersin. Kafe bernuansa kasual ini menawarkan beragam makanan dan minuman dengan berbahan baku lokal, namun menggugah selera. Kolaborasi antara The Palace Jewelry dan Bakersin ini bertujuan agar masyarakat dapat berbelanja perhiasan dengan nyaman, sekaligus bisa menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kami ingin menjadi brand yang memasyarakatkan perhiasan, karena mungkin Bapak atau Mbak belum pernah tahu kalau ada perhiasan berlian harganya di bawah 1 juta loh, 800 ribuan. Hanya untuk meyakinkan bahwa nggak mesti nunggu punya duit banyak untuk bisa punya handphone. Nggak mesti punya duit banyak untuk beli perhiasan. Bahwa sekarang kalau ada teman ulang tahun, opsinya patungannya nggak mesti beli gadget gitu loh. Beli perhiasan bersepuluh, seorang nggak nyampe 100 ribu, temennya dapat perhiasan berlian loh. Segitunya The Palace untuk meyakinkan masyarakat, yuk kenalan dulu dengan perhiasan, yuk belajar tentang perhiasan emas dan berlian melalui The Palace. Kita masih ada kue banyak yang beberapa jenis di outlet yang lain jual lebih banyak, tapi di sini jual cuma yang awal top selling begitu, top selling dan long seller. Yang kayaknya coklat Amer kita jual seperti ya udah lama banyak banget, dan dari awal Bakersin buka sampai hari ini kita jual itu. Jadi di lokasi terbaru ini, The Palace Jewelry tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen saat membeli perhiasan. Hal ini sesuai dengan konsep The Palace Jewelry, yakni terlengkapi, terjangkau, dan terjamin. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan.
Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, pemirsa, di Madiun, Jawa Timur ada sebuah pengobatan alternatif yang unik, yakni totok telinga. Berikut liputannya. Totok telinga oleh hari ini telah dilakoni lebih dari 15 tahun. Bersenjatakan alat totok sebesar duri landak, Hari yang sehari-hari bekerja di PDAM Kota Madiun menotok satu persatu tamu yang datang dengan berbagai keluhan. Tak jarang Hari menerima tamu dari luar kota. Hari tak memasang tarif dan totok telinga dilakukan sebagai ikhtiar kesembuhan. Beberapa kali Hari menggelar bakti sosial pelayanan totok telinga untuk warga yang kurang mampu. Pengobatan ini adalah ikhtiar dan kesembuhan untuk datangnya dari Tuhan. Saya hanya perantara. Dengan memanfaatkan titik akupuntur di telinga, Hari menjadi alternatif ikhtiar pengobatan untuk kesembuhan. Di sini itu enaknya di terapi totok telinga ini selain tidak mematok harga, juga terjangkau untuk orang-orang menengah ke bawah yang tidak bisa berobat di dokter. Niat membantu sesama dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang ditekuni oleh Hari Toli, ikhtiar kesembuhan melalui totok telinga. Dari Madiun, Jawa Timur, Rasyadian M. Putra, Anyus TV melaporkan. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina berlanjut di kota Soledar. Jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.